Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Friska Dewi dengan NIM 211010111138. Di sini saya akan meresum tentang materi-materi kreativitas berpikir kritis yang ada 5 materi. Yang pertama ada teknik berpikir dalam analisis bisnis, yaitu yang pertama ada berpikir kritis, yaitu mengevaluasi informasi secara objektif, mengidentifikasi masalah, mengevaluasi bukti, dan menyusun argumen logis. Yang kedua ada berpikir analitis, yaitu memecah masalah menjadi bagian kecil, menganalisis pola atau tren data untuk mengambil keputusan. Lalu yang ketiga ada berpikir kreatif, yaitu menghasilkan ide inovatif melalui brainstorming dan teknik seperti Scamber, lalu menggunakan sudut pandang yang tidak konvensional. Yang keempat ada berpikir sistemik, yaitu memahami hubungan sebab akibat dalam sistem dan memvisualisasi proses dengan diagram atau peta sistem. Yang kelima ada berpikir strategis, yaitu fokus pada tujuan jangka panjang, menganalisis peluang, ancaman, kekuatan, dan kelemahan, menyusun rencana. Yang keenam ada berpikir desain atau design thinking, yaitu berorientasi pada kebutuhan pengguna, melibatkan langkah yaitu seperti empati, definisi, ideasi, prototipe, dan uji coba. Yang ketujuh ada berpikir kuantitatif, menggunakan data numerik, statistik, dan analisis prediktif untuk mendukung keputusan. Yang kedelapan ada berpikir intuitif, yaitu mengambil keputusan cepat berdasarkan pengalaman dan naluri. Yang kesembilan ada berpikir reflektif, yaitu mengevaluasi pengalaman masa lalu, belajar dari kesalahan untuk perbaikan masa depan, dan yang ke-10 yaitu berpikir kolaboratif, menggabungkan perspektif tim melalui diskusi, membuat keputusan bersama untuk menyelesaikan masalah kompleks. Berpikir teknik ini yang diterapkan dalam analisis bisnis memungkinkan untuk organisasi menghadapi tantangan dengan lebih efektif dan inovatif. Setiap teknik memiliki keunggulan unik, yaitu berpikir kritis dan analisis membantu dalam evaluasi data yang akurat. Selain itu, berpikir desain mendukung inovasi yang berpusat pada kebutuhan pengguna, sementara berpikir kuantitatif memastikan keputusan didukung oleh data. Lalu materi yang kedua yaitu resum penerapan metode berpikir kritis untuk strategi bisnis yang efektif. Yang pertama, kumpulan dan analisis informasi, yaitu mengumpulkan data yang relevan dari sumber yang terpercaya, menganalisis tren pasar, pesaing, dan umpan balik pelanggan. Yang kedua ada evaluasi bukti dan asumsi, yaitu memastikan asumsi didukung bukti yang valid, menantang asumsi dengan pertanyaan kritis untuk menghindari bias. Yang ketiga ada pertimbangan alternatif solusi, yaitu membuat daftar solusi potensial dan menganalisis pro kontra, dan ada memilih opsi berdasarkan dampak dan resiko kecil. Yang keempat ada pilih strategi yang tepat, menggunakan data objektif untuk memilih strategi dan memastikan keseleraan dengan visi dan misi perusahaan. Yang kelima ada uji dan validasi strategi, yaitu menerapkan strategi dalam skala panjang untuk mengukur efektivitas, dan ada memantau hasil menggunakan KPI Key Performance Indicator. Yang ketujuh refleksi dan perbaikan berkelanjutan, jadi mengevaluasi hasil strategi setelah implementasi, menggunakan umpan balik untuk menyempurnakan pendekatan di masa depan. Jadi di sini penerapan metode berpikir kritis memungkinkan perusahaan untuk merumuskan strategi yang berbasis data, logis, dan adaptif terhadap perubahan, sehingga memastikan keberhasilan jangka panjang. Penerapan metode berpikir kritis dalam evaluasi dan perumusan strategi bisnis adalah fundamental untuk memastikan keputusan yang diambil berdasarkan analisis mendalam dan logika. Proses ini melibatkan serangkaian langkah sistematis yang dirancang untuk mengidentifikasi masalah inti, mengumpulkan data yang relevan, mengevaluasi bukti, dan mempertimbangkan berbagai alternatif solusi sebelum memilih strategi terbaik. Lalu yang ketiga ada prinsip-prinsip manajemen inovasi dan strategi yang mendukung implementasi bisnis, yaitu ada prinsip manajemen inovasi fokus pada pelanggan. Inovasi berpusat pada kebutuhan dan keinginan pelanggan. Yang kedua ada kreativitas dan eksperimentasi, yaitu mendukung ide baru dan uji coba kecil untuk meminimaliskan resiko. Yang ketiga ada kolaborasi dan sinergi, yaitu mengintegrasikan perspektif tim lintas fungsi. Yang keempat ada keberlanjutan dan skalabilitas, yaitu menjamin inovasi berkelanjutan dan dapat diadaptasi jangka panjang.
Lalu selanjutnya ada manajemen resiko, yaitu mengelola resiko inovasi dengan ruang untuk belajar dari kegagalan. Selanjutnya ada kepemimpinan visioner, pemimpin menginspirasi dan memotivasi tim inovasi. Yang terakhir ada pengguna teknologi dan data, mengadopsi teknologi dan analisis data untuk mempercepat inovasi. Lalu ada budaya belajar, menciptakan lingkungan belajar berkelanjutan untuk mendukung inovasi. Dan untuk strateginya yaitu pengembangan infrastruktur, menyediakan fasilitas dan teknologi untuk inovasi, investasi pada SDM yaitu melatih karyawan dan merekrut talenta inovatif. Yang ketiga ada penerapan metodologi yaitu mengutamakan interaksi cepat dan umpan balik pelanggan. Lalu yang keempat ada kemitraan dan kolaborasi eksternal, yaitu bekerja sama dengan startup, universitas, dan mitra lainnya. Lalu ada pengelolaan ide, mengumpulkan dan menyaring ide secara sistematis. Dan kemudian ada penetapan KPI untuk inovasi, yaitu mengukur keberhasilan inovasi dengan indikator spesifik. Selanjutnya ada pemberian insentif, menghargai kontribusi individu atau tim yang mendorong inovasi. Dan yang terakhir ada integrasi inovasi ke dalam strategi bisnis, yaitu menyelaraskan inovasi dengan tujuan strategi perusahaan. Di sini jadi manajemen inovasi yang sukses membutuhkan penerapan prinsip-prinsip yang mendorong kreativitas, kolaborasi, dan keberlanjutan dengan fokus pada pelanggan, pengguna teknologi, dukungan kepemimpinan visioner. Organisasi dapat menciptakan lingkungan yang mendukung pengembangan ide-ide baru. Selain itu, prinsip seperti manajemen risiko dan budaya belajar memberikan fleksibilitas dalam menghadapi tantangan yang muncul selama prosesi inovasi. Strategi yang mendukung implementasi inovasi seperti pengembangan infrastruktur, pelatihan metodologi agile, dan kemitraan eksternal memperkuat kemampuan bisnis untuk mengadopsi dan mengintegrasikan inovasi secara efektif. Selanjutnya, resumenya yang keempat ada rencana aksi untuk mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang. Yang pertama itu menilai kebutuhan bisnis dan kapasitas organisasi untuk mendukung inovasi. Lalu ada melakukan benchmarking terhadap praktik terbaik di industri. Yang kedua ada penetapan tujuan yang strategis, yaitu menentukan visi inovasi yang sejalan dengan tujuan perusahaan dan menetapkan sasaran inovasi jangka panjang yang smart. Yang ketiga ada membangun infrastruktur untuk inovasi, yaitu ada membangun pusat inovasi dan menyediakan teknologi yang mendukung kreativitas dan menyediakan platform untuk mengumpulkan data mengelola ide-ide inovatif. Yang keempat ada mengembangkan budaya kreativitas, yaitu menetapkan program pelatihan untuk meningkatkan keterampilan kreatif dan mendorong kolaborasi lintas fungsi dan memberikan insentif untuk ide-ide kreatif. Yang kelima ada penerapan proses inovasi, yaitu menggunakan metode inovasi terstruktur seperti design thinking dan land innovation, dan ada melakukan uji coba cepat dan manajemen risiko dalam pengembangan ide. Yang kelima ada pengintegrasikan ke dalam strategi bisnis, yaitu menyelaraskan inovasi dengan visi perusahaan dengan rencana investasi panjang, menetapkan KPI untuk memantau keberhasilan inovasi. Lalu ada yang ketujuh monitoring dan evaluasi, yaitu pemantauan berkala dengan data untuk mengukur dampak inovasi, mengumpulkan umpan balik untuk meningkatkan proses inovasi. Yang kedelapan ada membangun kemitraan dan ekosistem inovasi, yaitu kolaborasi dengan pihak eksternal seperti startup dan universitas untuk memperluas ide dan solusi. Lalu ada komunikasi dan kepemimpinan, yaitu kepemimpinan yang mendukung inovasi dalam komunikasi yang transparan untuk seluruh organisasi. Mengintegrasikan kreativitas dan inovasi dalam strategi bisnis jangka panjang memerlukan pendekatan yang holistik dan terstruktur dengan analisis mendalam terhadap kebutuhan bisnis dan kapasitas organisasi serta menetapkan tujuan strategis yang jelas perusahaan dan dapat menciptakan dasar yang kokoh untuk inovasi. Infrastruktur yang mendukung budaya kreativitas dan proses inovasi yang terorganisasi akan mempercepat pencapaian tujuan tersebut. Yang kelima resume materinya yaitu tentang evaluasi pemecahan masalah kreatif dan pendekatan berpikir kritis. Di sini saya mengambil usaha orang tua saya yaitu warung makan. Yang pertama pemecahan masalah kreatif yaitu pengelolaan menu dan inovasi produk, menawarkan variasi menu baru dengan bahan-bahan lokal atau musiman dan menciptakan menu spesial hari lain. Terus pengalaman pelanggan, menghadirkan desain interior yang nyaman dan menggunakan sistem pemesanan otomatis untuk mempercepat layanan. Untuk pemasarannya menciptakan promosi kreatif seperti diskon, kelompok dan voucher loyalitas
untuk menarik pelanggan baru dan meningkatkan penjualan. Yang kedua ada pendekatan berpikir kritis, yaitu pengelolaan keuangan dan biaya, menganalisis aliran kas dan mengidentifikasi area pemborosan untuk mengurangi biaya operasional. Lalu ada pemilihan supplier dan kualitas bahan baku, menganalisis, memasok, dan memastikan bahan baku berkualitas serta efisiensi dalam proses pengadaan. Lalu ada evaluasi proses operasional, yaitu mengidentifikasi bottleneck dalam proses layanan dan meningkatkan efisiensi melalui analisis alur kerja. Dan hasil gabungan pemecahan masalah kreatif dan berpikir kritis, yaitu daya tarik pelanggan yang meningkat, inovasi dalam produk dan pemasaran dapat menarik lebih banyak pelanggan, sementara berpikir kritis membantu memahami pasar. Dan lalu kemudian peningkatan efisiensi operasional, yaitu ada proses yang lebih efisien dengan mengurangi pemborosan dan kesalahan. Yang ketiga ada keunggulan kompetitif, yaitu kombinasi kreativitas dan berpikir kritis menciptakan berbeda dan membantu warung makan tetap kompetitif di pasar. Jadi di sini pemecahan masalah kreatif dan berpikir kritis adalah kunci untuk kesuksesan bisnis warung makan. Kreativitas berperan dalam mengembangkan inovasi produk, memperbaiki pengalaman pelanggan, dan menciptakan strategi pemasaran yang menarik. Di sisi lain, berpikir kritis memungkinkan analisis mendalam terhadap pengelolaan keuangan, pemilihan supplier, dan efisiensi operasional yang berkontribusi pada pengurangan biaya dan peningkatan profitabilitas. Kesimpulannya, itu pendekatan ini akan membantu bisnis warung makan tidak hanya dalam menghadapi tantangan yang ada, tetapi juga dalam menciptakan keunggulan kompetitif dan mempertahankan keberlanjutan dalam jangka panjang.